Bagi sebagian besar manusia, monster hanyalah karakter fiksi di dalam buku atau film horor. Kita menutup mata di malam hari, percaya bahwa pintu rumah kita terkunci, dan dinding kamar kita adalah benteng pertahanan terbaik. Malam itu, di asrama mahasiswi Chi Omega, Universitas Negeri Florida, seorang gadis berusia 20 tahun bernama Kathy Kleiner sedang tidur terlelap. Dia baru beberapa bulan merasakan indahnya menjadi mahasiswi, merasakan kebebasan, jauh dari rumah, dan memimpikan masa depan yang cerah. Di luar, salju tipis mulai turun, suasana begitu damai. Namun, di dalam kegelapan koridor asrama, ada langkah kaki yang tidak terdengar. Seseorang baru saja menyelinap melalui pintu belakang yang rusak. Pria itu tidak membawa pisau, tidak juga membawa senjata api. Di tangannya ada sebatang kayu oak besar yang tebal, dan pria itu adalah Ted Bundy. Ted berjalan melewati kamar demi kamar. Dia mencari mangsa, dan malam itu takdir menuntun langkah kakinya ke kamar nomor 8. Kamar milik Kathy Kleiner. Ted mengira dia sedang melihat mangsa yang sempurna. Seorang gadis muda tak berdaya dan terlelap dalam kegelapan. Tapi ada satu hal yang tidak diketahui oleh Ted Bundy malam itu. Pria berdarah dingin ini tidak sedang menghadapi gadis biasa. Dia sedang berhadapan dengan seorang petarung yang sudah ditempa oleh neraka sejak dia masih balita. Untuk memahami mengapa Kathy Kleiner menolak mati malam itu, kita harus mundur jauh ke belakang, ke masa di mana dia masih menjadi seorang bocah kecil di Miami, Florida. Penderitaan Kathy tidak dimulai di asrama Chi Omega. Penderitaannya dimulai saat dia masih berusia 5 tahun. Bayangkan perasaan seorang anak kecil yang belum mengerti apa itu kematian. Hari itu, Kathy menata sebuah papan permainan di ruang tamu. Dia menyusun biji-biji permainan, menunggu sang ayah pulang kerja agar mereka bisa bermain bersama. Tapi ayahnya tidak pernah pulang. Hari itu, sang ayah meninggal mendadak. Kathy kecil harus belajar menerima kenyataan paling kejam untuk pertama kalinya, bahwa orang yang paling dia cintai telah pergi ke tempat yang tidak bisa ia jangkau. Tak berhenti sampai di situ, kemalangan kembali datang saat usianya menginjak 13 tahun. Di saat anak-anak seusianya mulai menikmati masa pubertas, bermain di luar rumah dan tertawa, tubuh Kathy mendadak menyerangnya sendiri. Dia didiagnosis menderita Systemic Lupus Erythematosus atau lupus akut. Penyakit ini menyerang organ-organ dalamnya dengan kejam. Ginjalnya perlahan berhenti berfungsi. Dokter yang merawatnya angkat tangan. Mereka menatap ibu Kathy dan memberikan vonis yang menghancurkan jiwa. Hidup anak Anda tidak akan lebih dari 1 tahun lagi. Apakah Kathy menyerah? Tidak. Di usia 13 tahun, dia harus menjalani kemoterapi eksperimental yang sangat keras. Rambutnya rontok sampai botak, tubuhnya kurus kering, kulitnya pucat, dan sistem imunnya hancur total. Sepanjang tahun itu, dia dikurung di dalam rumah. Dia hanya bisa duduk di balik jendela kamar, menatap teman-temannya bersekolah dan bermain sepeda. Kathy terisolasi dari dunia, berteman dengan rasa sakit yang membakar tubuhnya setiap hari. Namun, secara ajaib, Kathy bertahan. Dia mengalahkan vonis mati para dokter. Tapi takdir tampaknya belum puas menguji gadis ini. Hanya 2 minggu setelah dinyatakan membaik dari lupus, saat ia pertama kali diizinkan ibunya keluar rumah untuk pergi ke gereja, tubuhnya kembali diserang. Kali ini oleh penyakit shingles atau cacar ular akut. Penyakit itu melepuh di sepanjang sisi kiri wajahnya, meninggalkan rasa sakit yang membakar dan bekas luka permanen. Bagi seorang gadis remaja, ini adalah ujian mental yang luar biasa berat. Kalian lihat, sebelum Ted Bundy melangkah ke kamarnya, Kathy sudah terbiasa menatap mata kematian. Dia sudah terlatih untuk menahan rasa sakit. Kita kembali ke tanggal 15 Januari 1978. Jam 3 pagi. Ted Bundy berdiri di samping tempat tidur Kathy Kleiner. Kamar itu sangat gelap.
Tanpa peringatan, tanpa sepatah kata pun, Ted mengayunkan balok kayu oak itu dengan seluruh kekuatannya ke arah wajah Kathy. Hantaman itu begitu brutal. Dalam sekejap rahang Kathy hancur menjadi berkeping-keping. Pipinya robek terbuka. Kekuatan hantaman itu begitu hebat hingga lidahnya hampir terputus sepenuhnya. Kathy terbangun bukan karena suara, tapi karena rasa sakit yang teramat sangat yang meledak di kepalanya. Di dalam kegelapan, mulutnya langsung dipenuhi oleh darah yang hangat dan kental. Dia ingin berteriak, dia ingin menjerit memanggil teman sekamarnya, Cheryl Thomas. Tapi rahangnya yang hancur tidak bisa bergerak. Yang keluar dari tenggorokannya hanyalah suara erangan pilu yang tertahan. Ted tidak berhenti. Dia kembali mengayunkan balok kayu itu. Dia memukul Kathy berkali-kali. Di tempat tidur sebelah, teman sekamar Kathy juga diserang dengan kejam hingga tak sadarkan diri. Ted berdiri di atas Kathy, menatap korbannya yang bersimbah darah, bersiap melepaskan pukulan fatal yang terakhir untuk mengakhiri hidup gadis ini. Kathy mengingat momen itu, di ambang kematian. Dalam kegelapan total, dia bisa merasakan kehadiran sosok iblis yang berdiri di depannya. Dia tahu hidupnya akan berakhir dalam hitungan detik. Namun, tepat saat jalannya kematian tampak begitu pasti. Keajaiban yang tak masuk akal terjadi. Sebuah mobil tangki melintas di jalan raya tepat di luar jendela asrama Chi Omega. Lampu depan mobil tangki yang sangat terang itu menembus tirai tipis jendela kamar nomor 8. Selama beberapa detik, kamar yang gelap gulita itu mendadak terang benderang. Cahaya itu menerangi segalanya. Cahaya itu menerangi wajah Kathy yang bersimbah darah, dan cahaya itu menerangi wajah Ted Bundy. Ted panik. Sebagai pembunuh yang beroperasi dalam kegelapan dan bayang-bayang, cahaya adalah musuh terbesarnya. Dia mengira ada orang atau polisi yang memergokinya dari luar. Ketakutan, Ted menurunkan balok kayunya. Dia berbalik, melangkah mundur, dan lari keluar dari kamar itu, meninggalkan Kathy yang sekarat namun masih bernapas. Sorot lampu mobil malam itu bukan sekadar cahaya jalanan. Bagi Kathy, itu adalah tangan takdir yang menariknya kembali dari gerbang kematian. Bagi banyak penonton true crime, cerita biasanya selesai ketika sang korban berhasil selamat dan pembunuhnya kabur. Tapi dalam kehidupan nyata, selamat dari seorang pembunuh berantai barulah awal dari babak neraka yang baru. Ketika ambulans tiba, pemandangan di kamar nomor 8 adalah mimpi buruk forensik. Kathy dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi kritis. Bayangkan menjadi seorang gadis berusia 20 tahun. Saat Anda terbangun di rumah sakit, Anda tidak bisa berbicara. Wajah Anda membengkak, dan ketika Anda melihat ke cermin, wajah cantik yang dulu Anda miliki telah hancur. Dokter harus melakukan operasi rekonstruksi besar-besaran. Untuk menyatukan kembali rahang Kathy yang hancur berkeping-keping, dokter harus memasang kawat-kawat baja yang mengikat mulutnya dengan rapat selama berbulan-bulan. Dia harus makan melalui sedotan, menahan rasa sakit yang luar biasa setiap kali dia mencoba menggerakkan wajahnya. Kathy bukan hanya menderita luka fisik, luka psikologisnya jauh lebih dalam lagi. Kathy menderita trauma parah terhadap bau kayu oak, aroma dari senjata yang hampir merenggut nyawanya. Setiap kali mencium bau kayu, tubuhnya gemetar, dadanya sesak, dan ingatan malam jahanam itu kembali datang. Bagaimana cara Kathy menyembuhkan trauma ekstrem ini? Disinilah kita melihat betapa luar biasanya mental wanita ini. Kathy menolak untuk hidup dalam ketakutan. Beberapa tahun kemudian, dia sengaja melamar pekerjaan di sebuah lumberyard atau gudang pemotongan kayu. Dia memaksa dirinya sendiri berdiri di tengah-tengah aroma kayu oak setiap hari, menghadapi ketakutan terbesarnya secara langsung, sampai otaknya sadar bahwa kayu itu tidak bisa lagi melukainya. Dia menjinakkan traumanya sendiri. What injuries you had at that time? My jaw was broken in 3 places. I had lacerations on my shoulder and like whiplash on my neck. Okay. Any problem with your teeth? Yes, sir. I had my teeth are still loose on the bottom, and I have a pin in my jaw. Kathy, do you know who did this to you? No, sir. Nothing further.
No question? May this young lady be excused? I think you're free to go, young lady. Judge, this is a logical breaking point. You gonna have some time in the next one? Well, it's Juli 1979. Ruang sidang di Miami, Florida dipenuhi oleh kamera dan wartawan dari seluruh dunia. Ted Bundy duduk di sana mengenakan setelan jas rapi, tersenyum, bertingkah seolah dia adalah pria paling menawan di ruangan itu. Dia memanipulasi media, membuat publik sempat ragu apakah pria setampan ini benar-benar seorang monster. Lalu pintu ruang sidang terbuka. Kathy Kleiner melangkah masuk. Dengan rahang yang baru saja sembuh, dengan tubuh yang masih menyimpan rasa sakit, Kathy berdiri di mimbar saksi. Dia menolak untuk menundukkan kepala. Dia menatap lurus ke mata pria yang telah menghancurkan wajahnya dan membunuh teman-temannya. Bundy mencoba menatapnya dengan tatapan intimidasi yang biasa dia gunakan untuk melemahkan korbannya. Tapi malam itu, tatapan Bundy tidak berguna. Kathy berbicara dengan suara yang gemetar, namun penuh dengan ketegasan yang tak tergoyahkan. Dia menceritakan setiap detail serangan, mengidentifikasi situasi, dan memberikan kesaksian fisik yang tak terbantahkan. Kesaksian Kathy bersama dengan bukti forensik gigitan Bundy pada korban lain meruntuhkan seluruh sandiwara karismatik Ted Bundy. Kesaksian gadis yang menolak mati inilah yang akhirnya meyakinkan juri untuk menjatuhkan vonis paling berat, hukuman mati di atas kursi listrik. Pada tanggal 24 Januari 1989, Ted Bundy dieksekusi mati. Dunia merayakannya dan namanya tercatat dalam sejarah sebagai salah satu monster paling kejam. Tapi malam ini, di channel ini, kita tidak sedang merayakan atau mengingat sang pembunuh. Kita ada di sini untuk mengingat Kathy Kleiner Rubin. Setelah sidang itu, takdir masih mencoba menjatuhkannya. Dia mengalami 2 kali keguguran yang menghancurkan batinnya. Di usia 34 tahun, dia didiagnosis menderita kanker payudara stadium 2 dan harus merelakan tubuhnya dioperasi serta kembali menghadapi neraka kemoterapi yang ia benci sejak kecil. Bahkan di masa tuanya, dia sempat menjadi korban perampokan bersenjata. Namun lihatlah dia hari ini. Di masa tuanya, Kathy merilis buku memoarnya yang luar biasa, A Light in the Dark. Dia hidup dengan bahagia. Dia tersenyum, dia mencintai keluarganya. Dia menolak disebut sebagai korban Ted Bundy. Dia mendikte hidupnya sendiri sebagai seorang serial survivor, penyintas berantai yang memenangkan semua peperangan melawan takdir kelam. Saat Ted Bundy masuk ke kamar nomor 8 malam itu, dia mengira dia membawa kegelapan maut. Dia tidak pernah tahu bahwa di dalam tubuh gadis berusia 20 tahun itu ada sebuah cahaya kehidupan yang begitu terang, yang bahkan monster paling pekat sekalipun tidak akan pernah bisa memadamkannya. Dari kisah hidup Kathy Kleiner Rubin yang luar biasa, ada banyak pelajaran mendalam yang bisa kita petik. Pertama, trauma tidak harus menjadi akhir dari cerita kita. Kathy membuktikan bahwa menjadi korban dari sebuah tragedi mengerikan tidak berarti kita harus membiarkan peristiwa itu mendikte sisa hidup kita. Alih-alih bersembunyi dalam ketakutan seumur hidup, ia memilih untuk bangkit, menghadapi traumanya seperti sengaja bekerja di pabrik kayu untuk melawan ketakutan terhadap bau kayu oak dan merebut kembali kendali atas masa depannya. Kedua, kekuatan mental dibangun dari badai-badai kecil sebelumnya. Saat Ted Bundy menyerang Kathy, ia mengira sedang menghadapi mahasiswi muda yang lemah. Bundy tidak tahu bahwa Kathy adalah seorang petarung yang sejak usia 13 tahun sudah ditempa oleh penyakit lupus mematikan dan neraka kemoterapi. Pelajarannya adalah setiap kesulitan, kesedihan, atau badai yang kita hadapi dalam hidup saat ini sebenarnya sedang melatih dan memperkuat otot mental kita untuk menghadapi tantangan yang lebih besar di masa depan. Terakhir, keberanian mengalahkan intimidasi. Di ruang sidang tahun 1979, Ted Bundy mencoba menggunakan karisma dan tatapan matanya yang manipulatif
untuk mengintimidasi para saksi. Namun, Kathy dengan rahang yang baru sembuh berani berdiri tegak, menatap balik sang monster dan menyuarakan kebenaran. Keberanian untuk berbicara dan bersuara adalah senjata paling mematikan untuk meruntuhkan kejahatan. Dunia mungkin akan selalu mengingat nama sang pembunuh dalam arsip-arsip kriminalitas. Namun malam ini, kita pulang dengan membawa nama Kathy Kleiner Rubin di dalam hati kita. Seorang wanita yang dijuluki serial survivor. Bukan karena hidupnya penuh keberuntungan, melainkan karena dia selalu memilih untuk bangkit setiap kali takdir menjatuhkannya. Dia mengalahkan vonis mati dokter di usia remaja. Dia selamat dari cengkeraman iblis di kamar asrama, dan dia memenangkan pertarungan melawan kanker di masa tuanya. Kisah ini adalah sebuah pengingat abadi bagi saya, bagi Anda, dan bagi siapa saja yang sedang berjuang, bahwa di dalam diri kita masing-masing ada kekuatan tersembunyi yang jauh lebih besar dari monster apapun yang sedang kita hadapi saat ini. Saya Hans Ran, terima kasih telah mendengarkan kisah luar biasa ini. Jangan lupa untuk menghargai setiap detik kehidupan kita. Dan sampai jumpa di kisah berikutnya.